Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil absari wa hikam amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami tunggu dawuhnya jajaran Rois Syuriah PCNU Gunung Kidul dan yang hadir pada siang hari ini Romo Kiai Haji Muhammad Tohari, karena biji roisnya bersakit rawih rosi kerani. Semoga beliau lekas diberikan kesembuhan. Kiai Haris beserta jajaran Suriah baik dari Katib dan seluruh jajaran kami ucapkan sekali lagi kami sowan nanti ini dalam rangka nyadong dawuh, nyadong duka dari pihak umum. Tak lupa kepada senior dan sudah lama saya kenal sama beliau, Watafiliyah, Bapak Kiai Haji Sakban Munoni MA, yang pada siang hari ini beserta jajaran alhamdulillah menerima kami dengan sangat luar biasa dengan sambutannya. Dan mungkin saya yang kedua atau yang ketiga ini Bang, saya sudah pernah sowan ke sini. Salam dari rektor kami yang kebetulan posisinya masih di Inggris, tidak bisa ikut hadir. Nah, saya diberikan tugas untuk sowan-sowan. Perlu kami sampaikan, sebenarnya ini memang program tahunan dan kami berharap ini terus berlanjut dan semoga ke depan silaturahim ini bisa lebih produktif. Sekaligus nanti kami melaporkan yang nanti akan disampaikan secara detail sebagaimana tadi diharapkan oleh Ketua Panitia. Alhamdulillah UNU ini sudah berjalan 8 tahun karena didirikan 10 Maret ya Pak Sukarsa ya, 10 Maret 2014, dan kita baru punya rektor yang kedua. Tapi alhamdulillah kalau panjenengan dengar, panjenengan lewat atau bahkan yang sudah pernah rawuh, saat ini kita sudah punya gedung milik sendiri. Kalau yang di Luang kemarin itu menyewa miliknya Seritek, menyewa dengan harga cukup murah. Yang sekarang pilot ya, nih dulu pinjem tapi bayar murah lah di bawah harga pasar. Alhamdulillah saat ini kita sudah punya gedung 1, 9 lantai, dan itu tanahnya dari Nasodalu. Dan itu memang dari awal harapan dari PBNU dan Presiden waktu itu biar kampus UNU itu ada yang di pinggir jalan lah, terutama di ring road, karena mulai yang sekarang di utaranya kan ada Rusia, di selatannya yang barat itu ada UMY. Jadi jangan sampai kampus UNU itu delik betul ketinggal. Itu tujuan utamanya. Memang agak nyempil dan dalam arti tanahnya itu 1 hektar aja betul-betul. Sebenarnya sekitar 8.000 atau berapa, tetapi yang sebagian yang 2.000 atau 1.500 itu agak nyabrang sungai yang belakang itu belum dibangun. Nah, perlu kami laporkan nanti secara detail oleh Mbak Ani yang ini dari, saya perkenalkan Mbak Ani ini dari Direktur Admisi ya, dari Admisi dan PMB. Ini nanti akan menjelaskan perkembangan secara detail, khususnya informasi terkait mungkin beasiswa atau PMB. Bersama saya juga hadir Pak Sukarja, ini beliau senior dan juga di LP Ma'arif DIY. Beliau dulu yang awal-awal ikut mengawal berjalannya NU sejak Profesor Purwo Santoso sampai sekarang, dan beliau sekarang yang menguasai masjid UNU di lantai 5 seluruh kunci. Dan yang di laptop itu Mas Roslan, staf dari kepesantrenan. Saya sendiri Muhammad Nafuniam, kebetulan saya diminta membantu di kepesantrenan di Direktur Eksternal untuk bagaimana membangun komunikasi
antara UNU dan pesantren. Yang kebetulan saya ini seroto iri pulau PKL memiliki PCNU Gunung Kidul sudah punya kantor, sementara saya di Sleman belum ada kantornya. Kantornya yang di mana itu Pamuan digusur karena kita ngalah karena dipakai MI yang semakin tambah muridnya. Oke, delik nyempil. Nah kemarin dipinjami oleh Pemda Kemenang agak ke Putra dikit, itu akhirnya kita sementara ngantor di situ dan kita mohon doanya sedang membangun yang di Gabahan di Masjid Al-Aqsa itu. Baik para kiai, para sesepuh, para romo kiai, para bapak pengurus PCNU, perlu kami sampaikan salah satu tujuan utama kami sowan ini ingin mendapat masukan, ingin diberikan, mungkin kita butuh pandangan-pandangan setelah untuk berjalan selama 8 tahun. Perlu kami sampaikan, memang UNU ini setelah didirikan oleh PWNU secara tidak langsung sekarang pengelolaannya di bawah PBNU, makanya bisa berkembang pesat dalam waktu yang cukup singkat. 8 tahun kita sudah punya gedung yang bagus seperti itu, dan jurusan yang ada di UNU dari 5 prodi dan 11 atau 10 jurusan itu yang bidang keagamaan hanya 1, yang lainnya umum, mulai akuntansi, teknik informatika, teknik elektro, terus bahasa Inggris, PGSD dan seterusnya. Memang ini disengaja biar berbeda dengan umum yang lain, karena harapannya sebagaimana disampaikan oleh ketum dan itu menjadi visinya NU 100 tahun ke depan, bagaimana kita mengkader generasi NU itu untuk memasuki di bidang-bidang yang lebih umum. Bukan berarti 100 tahun kemarin kita kurang baik, tetapi 100 tahun kemarin kita sudah luar biasa. Kita punya hampir sekitar 30.000 pesantren. Kita melahirkan banyak kiai, banyak ulama, tokoh-tokoh agama, dan itu cukup mewarnai bahkan menjaga eksistensi Indonesia. Tetapi kalau kita lihat misalkan, kenapa Gus Dur hanya 1,5 tahun? Kenapa Mas Marwan selaku Menteri Desa yang itu benar-benar santri, karena kelas saya di Mangkok Yajen itu juga tidak lama menjadi menteri. Kalaupun jadi menteri, eselon 1 dan 2 atau pemegang birokrasinya itu menurut saya masih lesamina kita semua, karena kita tidak punya kader yang ada di bidang-bidang keilmuan itu, termasuk di BUMN. BUMN ini yang direksi atau yang di pucuk-pucuk pimpinan itu hampir bisa dikatakan kader NU tidak ada bapak ibu para kiai. Termasuk misalkan kenapa film-film hari ini kok kalau enggak yang berbau porno biasanya yang hantu-hantuan, ya karena ahli film atau yang menghidupkan dunia perfilman tidak ada para santri. Kenapa fashion kita cenderung ke arah moncewu, mungkin buka-bukaan, karena para santri tidak banyak yang mempelajari ilmu-ilmu di bidang fashion dan seterusnya. Nah ke depan harapannya UNU ini 100 tahun ke depan diharapkan biar kader-kader NU selain menguasai bidang agama, kita juga mampu untuk mengasuhi bidang-bidang yang lain. Baik nanti menjadi direktur BUMN, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Nantinya kita tidak hanya menjadi pucuk pimpinan, tetapi di birokrasinya itu juga mampu untuk mewarnai program-program yang itu sesuai dengan kalangan santri. Yang berikutnya kami ingin melaporkan secara umum nanti detail dari Mbak Ani. Misalkan tahun kemarin yang diterima di UNU itu sekitar 750 orang kiai. 750 itu hampir berapa persen? Berarti 80 persennya ya itu beasiswa. Tetapi yang masuk itu kalau kita lihat dari data yang ada, sebagian besar yang kuliah masih dari Jawa Tengah. Nah ini kan konsep ironis ya. Ketika UNU berada di Jogja, tetapi ternyata yang memanfaatkan beasiswa itu atau yang mendaftar
Bahkan dari beberapa pesantren yang ada datanya kami itu dari Jogja itu masih sangat kecil. Nah, harapan kami karena UNU berada di Jogja, kami berharap PBNU dan PJNU, terutama kenapa kemarin kami bersurat kepada PJNU bisa menghadirkan RMI dan LP Ma'arif. Kami berharap nanti mohon masukannya kira-kira kerjasama ke depan yang bisa dibangun apa antara UNU dengan PJNU, khususnya LP Ma'arif sama RMI, terutama terkait bagaimana mengirim kader-kader terbaiknya untuk kuliah di UNU. Insya Allah untuk pembiayaan nanti ada penjelasan mulai dari UKT 1 sampai UKT 4 atau 5. Yang berikutnya, di UNU juga punya program laboratorium sosial. Kita sudah bekerja sama dengan pesantren, bekerja sama dengan PJNU. Untuk tahun kemarin kita mulai dengan PJNU Sleman karena yang terdekat dan UNU berada di Sleman. Kita sudah bekerja sama tahun kemarin mengirimkan 5 kader yang dikirim oleh PJNU dibiayai oleh Lazismu. Itu yang dari Sleman. Insya Allah tahun ini Lazismu Sleman akan mengirim 20 kader dari PJNU Sleman yang dibiayai oleh Lazismu, yang diambilkan dari kader UBSIS di masing-masing kecamatan. Nah, ini tujuannya apa? Biar nanti mahasiswa yang dikirim oleh PJNU melalui Lazismu ini kuliahnya mengambil di 3 jurusan parokial. Yang pertama manajemen, yang kedua teknik informatika, yang ketiga akuntansi. Karena harapannya ketika kader-kader yang dikirim oleh PJNU melalui UBSIS, kader UBSIS itu dengan kuliah di UNU dan di luar jam kuliah, mereka ngantornya di UBSIS, mereka ngantornya ke Lazismu. Jadi yang membiayai Lazismu di luar jam kuliah, mereka membantu atau bekerja di kantornya Lazismu, dan itu cukup bisa mendongkrak kinerja Lazismu yang sebelumnya belum terkoordinir laporannya. Insya Allah tahun ini dari 17 kecamatan itu sudah hampir sekitar 300 atau 350 juta untuk klien NU-nya. Nah, ini dengan adanya SPM yang skillnya bertambah terkait dengan tata kelola, terkait dengan TI, itu kaitannya dengan bagaimana marketing lewat media sosial itu untuk fundraising, sehingga itu bisa menambah kinerjanya langsung untuk pencarian dana. Nah, harapannya UNU nanti bisa bekerjasama dengan PJNU terkait dengan medsos, misalkan pelatihan atau apa dengan syarat tertentu, misalkan ada program yang itu dilakukan oleh PJNU dan itu bisa dikerjasamakan dengan UNU terkait dengan pelatihan atau yang lainnya. Ini kami juga sedang mencoba di PJNU Sleman, misalkan untuk peningkatan kapasitas dan tata kelola lembaga yang ada di LP Ma'arif biar lebih maju, atau mungkin santrinya atau muridnya tambah banyak dan seterusnya. Jadi sekali lagi nanti di forum siang hari ini kami berharap kami bisa mendapatkan masukan khususnya dengan kerjasama program yang win-win yang bisa kita lakukan, apa yang dimiliki NU, apa yang dimiliki oleh PJNU, termasuk bagaimana UNU yang katakanlah saat ini sudah lumayan dan bagus dan itu diterima oleh publik luar, bahkan baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, itu berbagai fasilitasnya dan program-program PMP-nya dan beasiswanya itu bisa dimanfaatkan khususnya oleh warga yang ada di Yogyakarta, dan itu kami berharap dari PJNU yang mana di dalamnya adalah RMI dan LP Ma'arif. Nah, nanti bisa kita diskusikan apakah model agensi atau model apa, nanti akan ada penjelasan lebih detail. Ini sekedar pengantar dari saya, nanti akan dijelaskan lebih detail pertumbuhan dan perkembangan UNU apa aja oleh Mbak Ani. Sekali lagi kami atas nama Rektor, kami atas nama UNU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sudah diterima pada siang hari ini dengan luar biasa, dan kami mohon doa, mohon dukungannya, mohon masukannya sehingga UNU ini menjadi milik dan kebanggaan kita bersama.
Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.